Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Bagaimana duduknya, sudah nyaman? Sudah, Pak. Bagaimana kabarmu hari ini? Kabar saya baik, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Puji Tuhan, kabar aku juga baik. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, sebaiknya kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Hironianus Gunaris Mopelun, biasa dipanggil Pak Hiro. Bapak sudah mengajar di sekolah ini sekitar 4 tahun. Kalau boleh tahu, nama adik siapa? Nama saya Polina Antonia Sila, biasa dipanggil Nia. Saya kelas 2 IPS B, asal saya dari Atambua, Pak. Asal kamu dari Atambua ya? Iya, Pak. Yang Bapak dengar, Atambua itu banyak sekali tempat yang sangat menarik. Kalau boleh tahu tempat yang menarik di Atambua itu seperti apa? Baik, Pak, di Atambua itu baru-baru ini dibangun ini patung Bunda Maria setinggi 60 meter. Tempatnya itu sangat menarik. Patung itu dibangun di atas ketinggian ini Teluk Gurita, dan ada juga padang rumput, yaitu dinamakan Pulan Vehan. Oh, tempat itu sangat menarik. Kapan-kapan bisa ini ada Bapak ke sana? Ya, kalau Pak ada waktu nanti akan saya ajak Bapak ke sana. Kalau boleh tahu maksud dan tujuan dia datang ke sini, mungkin ada yang bisa kita bicarakan bersama. Ya, Pak, maksud saya datang ke sini, saya ingin menceritakan permasalahan yang sedang saya alami saat ini. Bisakah dia ceritakan masalah yang dihadapi? Di sini, Pak, saya masih merasa malu dan masih kurang percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, sebaiknya kita membuat suatu kontrak. Di sini Bapak bukan sebagai solutor, melainkan kita berdua yang mencari jalan keluarnya bersama. Yang kedua, Bapak akan menjaga semua rahasia yang Bapak di sini. Bapak memegang asas kerahasiaan, jadi semua yang dia ceritakan akan Bapak simpan dan akan Bapak jaga. Bisakah dia ceritakan lebih lanjut lagi tentang masalah Nia? Baik, Pak. Di sini saya ini masih kurang percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Saya masih malu-malu untuk mengutarakan pendapat saya. Oh, jadi masalah Nia kurang percaya diri dan masih malu berbicara di depan kelas. Iya, Pak. Mungkin ada penyebab yang membuat ini Nia merasa malu dan kurang percaya diri ketika berbicara di depan kelas. Sebelumnya saya itu berani untuk berbicara di depan kelas, hanya pada saat saya berbicara di depan kelas karena pendapat saya itu salah, jadi teman-teman saya menertawakan saya. Di situ saya merasa malu. Pada saat itu saya sudah kurang percaya diri lagi untuk berbicara dan mengutarakan pendapat saya di depan kelas. Bapak mengerti apa yang Nia rasakan sekarang. Tahu Nia mengalami masalah ini? Masalah ini saya alami kurang lebih 1 tahun, Pak. Dari pembicaraan ini yang Bapak tangkap, Nia itu memiliki perasaan kekhawatiran. Dari perasaan kekhawatiran tersebutlah yang membuat Nia merasa malu dan takut untuk berbicara di depan kelas. Bisakah Nia menjelaskan akibat-akibat yang akan terjadi bila Nia tetap merasa takut dan tidak percaya diri jika berdiri di depan kelas? Akibat untuk saya, Pak, jadi saya akan kewalahan jika saya sudah bekerja nanti, karena pekerjaan yang saya inginkan itu kebanyakan ini harus berdiri di depan umum dan berbicara. Kalau saya seperti ini, otomatis ini pemilihan pekerjaan saya itu tidak akan sesuai dengan pribadi saya. Nia telah mengetahui akibat yang akan
terjadi jika Nia terus memiliki perasaan malu dan tidak percaya diri jika berdiri di depan kelas. Tapi mengapa Nia tetap atau tidak bisa mengubah perasaan tersebut? Ini karena Pak, ini setiap kali saya mau saya tuh masih menanamkan rasa kekhawatiran pada diri saya. Saya takut jika pada saat saya mau berbicara di depan, nanti ada kata atau apa yang saya bicarakan itu salah dan bisa menjadi bahan tertawa oleh orang-orang lain. Nia tidak perlu bersedih, tetapi yang Nia harus lakukan itu menumbuhkan kepercayaan diri yang tinggi dan belajar dari kesalahan yang Nia lakukan, lalu yang Nia lakukan. Untuk itu yang Nia bisa lakukan itu, Nia bisa melihat atau belajar dari teman-teman Nia yang pada saat berprestasi di depan kelas itu, berdiri di depan kelas, mereka tidak menghiraukan akan kesalahan yang mereka perbuat, tetapi mereka belajar dari kesalahan tersebut untuk meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Dari situ Nia bisa belajar dari mereka bagaimana cara mereka untuk menumbuhkan motivasi dalam diri mereka pada saat berdiri di depan kelas, meskipun mereka mengalami kesalahan dalam presentasi. Baik Pak, terima kasih atas masukan yang Bapak berikan kepada saya. Nanti saya akan berusaha untuk memperbaiki diri saya sehingga saya tidak lagi menanamkan rasa kekhawatiran atau tidak percaya diri pada diri saya, sehingga nanti pada saat saya berbicara di depan saya bisa lebih percaya diri lagi. Bapak sangat senang karena Nia sudah menanamkan rasa percaya diri untuk mengubah perilaku yang membuat Nia tidak bisa berdiri di depan kelas. Untuk itu Bapak menarik kesimpulan dari pembicaraan yang kita lakukan. Yang pertama, Nia itu memiliki masalah kurang percaya diri dan malu jika berdiri di depan kelas, dikarenakan Nia memiliki rasa kekhawatiran. Dari rasa kekhawatiran tersebutlah yang membuat Nia itu merasa malu dan takut. Dan juga karena pengalaman masa lalu Nia yang membuat Nia seperti sekarang. Untuk itu mungkin Nia bisa mempelajari atau lebih meningkatkan motivasi Nia agar Nia itu bisa percaya diri dan optimis dalam belajar untuk tidak percaya diri atau kurang malu untuk berdiri di depan kelas. Baik Pak, terima kasih. Solusi yang telah kita dapat dari pertemuan ini akan saya lakukan dengan baik. Terima kasih. Untuk itu konseling kita berakhir pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya untuk melihat kemajuan dari Nia. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.